Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan manusia di dalam agama. Karena agama lah petunjuk. Dengan agama lah diutusnya para nabi. Setiap nabi bekerja, berusaha mengenalkan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Man huwallah, siapakah Allah? Allah lah zat yang maha kuasa, Allah zat yang maha menciptakan, Allah zat yang maha memelihara, Allah zat yang maha mengatur segalanya. Segala yang bergerak di muka bumi, bergeraknya matahari, berputarnya bulan, berputarnya matahari dalam garis edar, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap bintang, setiap planet di muka bumi ini semua diletakkan oleh Allah tanpa bantuan makhluk. Tidak digantung pakai tali, tidak diletakkan dalam satu meja, bukan. Semua bergantung diam di tempatnya dan bergerak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jutaan planet, galaksi, macam semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatur segala pergerakan makhluk-makhluk di muka bumi ini. Hewan di laut, di darat, semuanya. Bahkan satu biji kacang yang kering ditanam dalam satu tanah, kemudian Allah akan menjaga biji kacang tadi hari demi hari. Kemudian pada suatu saat kacang tadi pecah, keluar tunas putih, dia naik kemudian turun ke bawah, bercabang ke kanan, bercabang ke kiri, menjadi akar. Semua dibawa atur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun nanti satu tunas lagi tumbuh ke langit, ke atas, memecah tanah di atasnya, bergerak, menjalar, bercabang ke kanan, bercabang ke kiri, menjadi satu batang pohon, keluar daun, terus semua bergerak, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan berapa tumbuh buah kacang berikutnya, ini semua di bawah kantor Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan daun yang akan jatuh, daun yang sudah menguning, mengering, kemudian yang jatuh, semua di bawah kantor Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam diri kita, manusia ini, kita bisa melihat dengan bola mata kita. Sebenarnya dikatakan kita bisa melihat karena ada cahaya di depan kita. Coba kalau tidak ada cahaya, maka semua akan nampak gelap. Ketika gelap, tidak bisa membedakan mana tongkat, mana ular, mana warna hitam, mana warna biru, tidak akan nampak. Namun ketika cahaya ada, barulah cahaya masuk ke dalam mata kita, kemudian masuk ke dalam retina kita, diolah di situ, sehingga dipilahkan warna benda tadi, sehingga seorang bisa mengenal benda-benda di depan matanya. Hadirin dirahmati Allah SWT, kemudian bergerak saraf-saraf yang di dalam mata tadi, yang lembut sekali, bergerak, kemudian disimpan dalam satu memori, dalam satu simpanan otak kita, sehingga kita mengenal, oh ini gunung, ini laut, ini hujan, ini matahari, ini burung merpati, ini burung rajawali. Semua yang pernah kita lihat tersimpan dalam otak kita, memori kita. Siapakah teman kita kecil? Siapakah teman kita yang dulu angon kebo? Teman kita yang angon wedhus? Teman kita ke sawah? Teman kita bekerja, merantau, pernah kita mungkin merantau. Semua akan ingat, disimpan dalam memori kita. Sehingga dalam satu simpanan yang sangat kecil sekali, Allah jaga ketika manusia tadi dalam keadaan sehat terus, kepalanya tidak pernah benturan dengan benda-benda yang keras, otaknya masih segar, sehingga sampai 60 tahun, 70 tahun, bahkan lebih, orang masih ingat
masih dalam memori, dalam kenangan tadi. Tadinya dia mati Allah SWT, begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan segala sesuatu tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka telah kuciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik makhluk. Masya Allah, asraful makhlukat. Sepedal itu sepedal di atas. Hadirin dirahmati Allah SWT, maka untuk itulah kita kembali, kita mengingat bagaimana pemberian Allah, nikmat Allah, supaya kita lebih bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Satu saja, satu. Tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi-nabi, di mana umat belum mengenal nama siapa itu Allah, maka Allah mengutus nabi. Setiap nabi dikirim dalam satu waktu, dalam satu kurun yang berbeda-beda. Namun juga ada beberapa nabi yang diutus dalam satu masa, namun berbeda kaum di situ. Kaum Nabi Musa dengan kaum Nabi Syuaib berbeda, namun dalam satu masa. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Harun satu kaum, satu masa. Terus sampai baginda Muhammad SAW, diutusnya para nabi-nabi hanya satu saja, yaitu supaya umat mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah. Allah itu esa, Allah itu satu, Allah tunggal, tidak bisa dipisah lagi, tidak bisa dipecah lagi. Kalau molekul bisa dipecah, partikel lebih kecil lagi, atom lagi lebih kecil lagi, dipecah lagi dengan unsur-unsur yang lain. Namun Allah yang satu, yang tunggal, tidak bisa dipecah lagi. Satu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain yang berkuasa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segala sesuatunya adalah kecil di depan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan apabila seluruh manusia, jin dan makhluk-makhluk yang lain bersatu, kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun satu strip. Begitupun hadiah mulia ketika seorang manusia dan jin berkumpul jadi satu, kemudian mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menurunkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap tinggi, Allah tetap mulia, walaupun tidak ada orang pun makhluk pun yang menyembah, Allah tetap tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada umat ini, apabila mereka taat kepada Allah dan kepada umat, kepada nabinya, maka Allah akan berikan keselamatan, Allah akan berikan kesejahteraan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk itulah la ilaha illallah, ini kalimat tiada ilah selain Allah, tidak sesembahan selain Allah, tidak yang berhak disembah selain Allah. Bahwa seluruh makhluk adalah lemah, seluruh makhluk tidak dapat memberikan manfaat dan madarat, hanya izin Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin Allah, makhluk tidak akan bisa memberikan manfaat atau madarat. Illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW, beliau Masya Allah menjadi suri teladan buat kita semua, contoh umat sampai hari kiamat nanti dalam berakhlak, dalam beribadah, mencontoh baginda Muhammad SAW. Kehidupan Nabi, kita sering mendengar bagaimana kisah-kisah Nabi. Nabi Muhammad SAW kecil, beliau lahir di hari Senin 12 Rabiul Awal, Maulid, yang insya Allah sebentar lagi kita pun akan rayakan juga. Bukan kita akan rayakan pesta pora, namun kita rayakan bagaimana kita mengingat bagaimana detik-detiknya urusan Allah. Baginda Muhammad SAW, maka beliau ini dilahirkan dalam 12 Rabiul Awal. Dalam keadaan yatim beliau lahir. Masya Allah, bapaknya sudah meninggal dulu. Kemudian dia harus ikut, umur 6 tahun maka ibunya pun meninggal. Dia harus ikut daripada pamannya, berpindah-pindah usahanya.
menggembala kambing, berdagang dan sebagainya. Hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Nabi Allah jaga walaupun tanpa bimbingan langsung daripada orang tuanya. Dan Allah telah bimbing baginda Muhammad SAW hingga sampai remajanya digelar oleh umat ini Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Hari itu ketika manusia remaja seumuran baginda Muhammad SAW, mereka mengenal olahraga, mengenal latihan-latihan fisik dan sebagainya, Allah jaga baginda Muhammad SAW tetap dalam keadaan yang patuh. Seorang pemuda yang taat, pemuda yang bisa dicontoh akhlaknya, seorang pemuda yang bisa berdagang sampai ke luar negeri ini, Masya Allah. Nabi Muhammad SAW ini masih pemuda, belum nikah sudah dagang ke negeri Syam, eksportir, jadi eksportir, berdagang sampai sana. Kekayaannya banyak, hartanya banyak, masih muda kaya, sehingga dia untuk menikah dengan Siti Khadijah saja maharnya puluhan onta dia keluarkan. Berbeda dengan sekarang ini, remaja, racetoh, kerjanya nggak jelas, Arab rabi, mikir-mikir. Baginda Muhammad SAW masih muda, dia sudah eksportir. Nah, butuh nikah, dia sudah punya kekayaan. Tuan-tuan yang mulia, maka terus habis waktunya ketika risalah kenabian Allah berikan, dikala umur baginda Muhammad SAW 40 tahun, maka Allah angkat beliau Isra Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Isra Mi'raj ini dikatakan la rohatan ba'dal yaum, tidak ada istirahat setelah hari itu. Artinya apa dia mulia? Nabi Muhammad SAW mulai bekerja terus, berdakwah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang-orang yang berselimut, bangun di tengah malam hari supaya kita ini mengambil rahmat Allah SWT di malam hari. Bergerak, diperintahkan kita siang malam, laila wan nahar, bergerak, berjumpa kepada umat malam maupun siang, menyebarkan agama. Sehingga beliau harus berhijrah dari kota Mekah menuju ke Madinah bersama sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhum, bergerak bukan untuk melarikan diri, bukan. Orang hari ini mengatakan berhijrah, melarikan diri, bukan. Baginda Muhammad SAW diperintah oleh Allah SWT untuk berhijrah, untuk mengambil satu kesempatan menjadi pelajaran bagi umat, sehingga dikatakan keputusan penentuan 1 Hijriah adalah ketika Rasulullah hijrah. Nah, baru ketentuan 1 Hijriahnya. Mulai tanggal 1 itulah, mulai Rasulullah hijrah inilah mulai tanggal dikatakan tahun baru Islam. Hijriah tahun 1 pertama di situ. Rasulullah di Madinah bergerak, berjumpa umat, tidak istirahat, terus menjumpai umat, kabilah-kabilah dijumpai semuanya. Maka ketika Fathu Makkah, kembali kota Mekah, maka dia mulia, Islam sudah begitu besar, Islam begitu banyak. Terus sehingga Rasulullah katakan sahabat-sahabatnya dibuat generasi penerus baginda Muhammad SAW. Bukan hanya mereka dikenalkan ibadah, bukan hanya dikenalkan bagaimana mengenal amal-amal yang lain, bukan. Namun para sahabat ini dibuat sedemikian rupa sehingga mereka menjadi generasi-generasi penerus kerja kenabian. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu orang-orang yang mengambil awal, orang-orang awal. Dikatakan orang awal itu orang yang muhajirin ansar, orang yang mengambil keputusan sebagai muhajirin, berhijrah untuk dakwah, untuk agama. Dan orang ansar yang menerima hijrahnya para sahabat-sahabat, mereka telah menyediakan hartanya, waktunya, rumahnya, makanan dan sebagainya untuk menjamu, menerima orang-orang muhajirin. Dan dikatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang ittiba pada mereka dengan baik,
Allah SWT janjikan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah berikan keridhaan kepada mereka. Hingga dikatakan di masa Sayyidina Umar 2/3 dunia dikuasai oleh para sahabat. Sudah mengenal Islam. Sampai hari ini orang mengenal itu Islam. Maka dia mulia. Namun dikatakan ketika dakwah ini berhenti, tidak dibuat, maka orang akan hilang daripada imannya, hilang agama. Inilah kenapa hari-hari kita bicara iman, supaya bagaimana setiap diri kita berusaha atas iman. Maka iman mendatangkan memerlukan pengorbanan. Iman, sebagaimana para sahabat mereka beriman dengan pengorbanan harta, diri, waktu, bahkan nyawa mereka untuk memperjuangkan agama. Maka hari ini pun agama sudah tersebar. Orang sudah punya Islam, namun amal-amal agama masih belum dibuat. Sehingga orang-orang Islam lupa waktu sholat, lupa tempat sholat, lupa gerakan sholat, lupa bacaan sholat karena habis waktunya untuk pikir dunia. Maka Allah pilih diri kita menjadi umat baginda Muhammad SAW untuk bergerak menjumpai bagaimana setiap Islam kembali pada fitrahnya sebagai naibun Nabi, penggantinya Nabi, menjadi pengganti Nabi, menjadi wali. Dan dikatakan orang yang menjadi wali ini dia mulia kekuatannya sama dengan orang tuanya juga. Begitu pada dia mulia apabila kita mengambil kerja Nabi ini, Allah akan berikan kekuatan nusratullah, pertolongan Allah sebagaimana Allah telah membantu para nabi dan para sahabat. Untuk itulah setiap Selasa malam Rabu kita bergerak berjumpa kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, bagaimana mereka mau mengenal Allah, mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Artinya apa dia mulia? Kita mengingatkan, kita bergerak hakikat untuk diri kita, manfaat untuk diri kita sebagai orang mukmin. Kita akan ingat lagi, kita akan menjaga iman kita. Maka insya Allah kita niatkan nanti apabila sudah arah daripada masyayikh kita untuk bisa bergerak keluar intikoli 4 bulan, 40 hari maupun 3 hari, kita siap niatkan insya Allah ya. Nanti kita siapkan. Maka kita sempurnakan amal-amal makomi kita, musyawarah harian tiap pada subuh, taklim harian, kemudian bergerak harian, jauhlah 1, kemudian 2,5 jam kita buat bagaimana agar Allah jaga iman kita daripada perkara-perkara yang melalaikan. Mudah-mudahan Allah SWT terima niat kita, amal kita, dan Allah istiqomahkan kita dalam usaha dakwah yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.